Tentara Israel mengklaim telah menemukan jasad pemimpin Hamas yang baru yaitu Mohamed Sinwar. Sekaligus mengklaim bahwa jasad Sinwar ditemukan bersama dengan Komandan Brigade Rafah Muhammad Syabana dan 10 ajudan lainnya. Mengutip Tribun News pada 19 Mei, hal itu diumumkan oleh media Israel berbahasa Ibrani pada Minggu 18 Mei 2025. Lebih tepatnya, sumber itu melaporkan bahwa tentara Israel telah menemukan jenazah dari saudara Yahya Sinwar, yaitu Mohamed Sinwar. Sebagai informasi awal, Sinwar Junior diketahui lebih banyak bekerja di belakang layar yang membuatnya mendapat julukan manusia bayangan. Sementara itu, lokasi penemuan terjadi di wilayah Gaza Selatan, ditemukan bersama jenazah Muhammad Sabana. Menurut laporan, selain jenazah keduanya, 10 jenazah ajudan Sabana juga ditemukan di sampingnya. Hingga saat ini, baik Hamas maupun sayap militernya yaitu Brigade Qassam belum mengonfirmasi laporan tersebut. Rudal kelas Zulfikar milik Ansarallah dan rudal hipersonik lainnya luluh lantakan Israel, sekaligus sebagai peringatan awal di mana angkatan bersenjata Yaman akan kembali menyerang Bandara Ben Gurion, Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Mei, hal itu diumumkan oleh Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman dalam pernyataannya. Dilaporkan bahwa angkatan bersenjata Yaman yang berafiliasi dengan gerakan Ansarallah telah melancarkan operasi militer tingkat tinggi pada Minggu 18 Mei pagi. Targetnya adalah Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Yahya Sari mengumumkan rincian serangan itu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di saluran resmi. Menurutnya, operasi itu melibatkan pengerahan 2 rudal balistik, di antaranya rudal hipersonik bernama Palestine 2 dan rudal lain kelas Zulfikar. Sari mengonfirmasi bahwa rudal tersebut berhasil mencapai sasarannya, yaitu menghentikan sementara semua lalu lintas udara di bandara dan memaksa jutaan warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan bom. Operasi Gideon's Chariots alias operasi kereta perang Gideon di Gaza telah dimulai. Pasukan IDF dilaporkan telah memulai serangan darat yang lebih agresif dan meluas di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 19 Mei, hal itu diumumkan oleh militer Israel pada Minggu 18 Mei 2025. Dilaporkan bahwa militer telah melancarkan operasi darat yang luas di wilayah Gaza Utara dan Gaza Selatan, menandai dimulainya secara resmi operasi Gideon's Chariots. Dilaporkan bahwa pasukan yang dikerahkan dalam operasi itu adalah pasukan aktif dan cadangan di bawah Komando Selatan. Senada juru bicara militer Israel Avichai Adrai menambahkan bahwa pasukan Israel telah mengintensifkan serangan selama beberapa hari terakhir. Tujuannya untuk mengganggu persiapan musuh dan mendukung serangan darat. Sebagai informasi tambahan, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya 132 warga Palestina pada hari Minggu saja. Sebanyak 61 diantaranya tewas di kota Gaza dan jalur Gaza Utara, sehingga jumlah korban tewas dalam 3 hari ini menjadi sekira 500 orang. Pesawat kargo Amerika Serikat diduga telah mendarat di Bandara Ben Gurion, Israel. Dengan begitu, Angkatan Bersenjata Yaman memberikan peringatan blokade udara total masih diberlakukan. Mengutip Amayadin pada 19 Mei, peringatan itu diumumkan oleh sumber tingkat tinggi Yaman dengan tanpa disebutkan namanya. Perlu diketahui, terlihat dalam video yang beredar di media sosial yang menyebut bahwa sebuah pesawat kargo yang diduga milik Amerika Serikat telah mendarat di Bandara Ben Gurion. Dengan begitu, membuat peringatan dari Angkatan Bersenjata Yaman kembali muncul, memperingatkan maskapai penerbangan internasional agar tidak membuka kembali penerbangan ke Bandara Ben Gurion. Sumber tersebut menekankan bahwa militer Yaman tetap berkomitmen untuk menegakkan blokade udara terhadap Israel, tidak hanya menargetkan Bandara Ben Gurion. Sumber juga menyatakan bahwa perusahaan yang berusaha memulihkan rute ke Bandara Israel harus mengubah tujuan mereka dan memperhatikan peringatan dari tentara Yaman tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengabaikan kabinet dan lebih pilih memedulikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu memberikan izin masuknya bantuan kemanusiaan secara terbatas dan segera ke jalur Gaza.
Mengutip Al-Mayadin pada 19 Mei, hal itu diumumkan oleh Netanyahu pada Minggu 18 Mei malam waktu setempat. Disampaikan selama pertemuan Kabinet Keamanan Israel, tetapi dilakukan tanpa pemungutan suara resmi. Netanyahu mengizinkan jumlah dasar makanan masuk ke jalur Gaza untuk memastikan bahwa krisis kelaparan tidak berkembang di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa krisis seperti itu akan membahayakan operasi baru militer Israel. Seraya menambahkan bahwa Israel akan bertindak untuk mencegah Hamas menyita bantuan kemanusiaan tersebut. Sebagai informasi tambahan saja, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir menuntut pemungutan suara atas keputusan tersebut, tetapi permintaannya ditolak. Lantaran setelah pengumuman dibuat, Netanyahu, sekretaris pemerintah dan kepala staf langsung meninggalkan rapat. Demo besar-besaran bela Palestina terjadi di Den Haag, Belanda pada Minggu 18 Mei 2025. Ratusan ribu orang berunjuk rasa memakai pakaian berwarna merah sebagai simbolis garis merah untuk Gaza. Mengutip Tribun News pada 19 Mei, aksi unjuk rasa itu digambarkan sebagai demonstrasi terbesar dalam 20 tahun terakhir. Mereka memprotes kebijakan pemerintah Belanda terkait perang Israel di Gaza, mendesak pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan terhadap Israel dengan alasan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Lebih dari 100.000 orang melakukan aksi protes terbesar, menuntut pemerintah Belanda mengakhiri kebungkaman atas serangan Israel. Mereka berpakaian merah atas permintaan penyelenggara yang ingin secara simbolis menelusuri garis merah untuk Gaza. Mereka berbaris di belakang spanduk bertuliskan "Buat garis merah untuk Gaza". Massa juga meneriakkan slogan-slogan seperti "Tangan kalian berdarah", "Hentikan genosida", dan "Hentikan pembunuhan anak-anak". Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.